Halo guys, selamat malam. Ini hari Jumat dan bisa dibilang ini minggu terakhir ya, walaupun nanti minggu depan masih ada 3 hari lagi. Bulan ini ya, berarti 5 minggu ya. Iya, 5 minggu dia. 5 minggu. Tadi seperti yang gua kutip tadi ya guys ya, ternyata tadi gua pantau di H1-nya, di H1 di Daily Candle guys, sorry. Di Daily Candle ini tadi kan kemarin Daily Candle kan dia close di sini guys. Sih. Dan begitu tadi sore kalau nggak salah ya, dia ada H1, dia close di bawah sini. Ini kalau kita ambil garis supportnya, ini lihat, ini kemarin closing, bukan closing deh, ini batas support daily candle kemarin gitu. Nah begitu tadi ada candle close di bawah itu tadi gue udah pantau tuh. Makanya tadi begitu dia udah mulai naik turun di sini, dia udah bikin konsol di sini sideways dan dia tidak lanjut ke atas. Makanya tadi kalau kalian lihat gue tadi bilang kayaknya ini peluangnya bau-baunya lebih cenderung dia turun ke bawah. Gitu. Nah ini gara-gara ini, cuma tadi gue belum komen, sengaja gue tinggalin untuk gue jelasin di live ini. Nah tadi gue bilang bahwa ini akan menjadi support support key level untuk kita hajar sell dan ini resist ya jadinya. Kalau tadi dia kembali ke atas kayak gini ya kemungkinan besar dia bakal jauh lagi ke atas. Jadi gara-gara itu guys, tadi yang gue kirim di grup adalah konsolidasi itu area yang key level. Dan memang tadi di H1 di jam berapa dia ya? Di jam 6 sampai jam 7. Sebenarnya tadi gue ada sell duluan dari atas karena gue yakin aja pergerakannya dia bakal laju turun gara-gara yang tadi gue bilang. Ini yang key level support daily udah di break. Ya. Ini gara-gara ini. Makanya gua 2 kali gua sell dari atas dan gua sell pas dia break. Ya, seperti itu. Dan seperti tadi gua bilang juga, itu biasanya kalau closing candle dia di 5 menit terakhir dia langsung bearish atau dia langsung bullish, biasanya dia nggak bakal butuh retest lagi, guys. Nih, kalau kalian perhatiin ya di M5, ini ya M5 ini, guys. Nih, jadi dia, gue selalu bilang ini dia closing gantung ya. Jadi kayak kayak pisau jatuh tuh. Itu kalau ini dia biasanya ada kayak gini biasanya itu dia nggak butuh retest panjang. Ini bisa langsung di retest. Bisa langsung di sell atau di buy kalau dia posisi bullish. Gitu. Tapi kalau kalian ambil dari atas ya alangkah baiknya lagi. Ya, seperti itu guys. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin ada tambahan dari Bro Kapten 1. Sama sih. Gue juga ambil juga tadi. Oh, iya ya. Kurang lebih sama lah kelihatannya. Kita kan tadi ngebay pun cuma ngebay dikit doang itu. Iya, Apa namanya ya? Koreksi lah, koreksi singkatnya aja. betul, betul. Karena hampatnya benar-benar udah menunjukkan kalau gold ini bakal lanjut turun. Hampatnya lihat ada 4 candle merah semua. Kayak gini jangan dibuy guys ya. Jangan nekat. Mungkin ada yang kayak gini-gini, harga udah jatuh terlalu dalam gitu kan, dibuy gitu kan, aduh jangan guys. Tolong, please. Jangan. Iya kan mungkin ada aja yang mikir gitu kan. Takutnya. BTC makin terbang tiap gua turun. Ya. Jadi ini juga termasuk price action, jadi dia nggak butuh news. Ya, tadi ada Bro siapa tuh Bro Yandi ya. Dia kalau Bro Handy ini kalau udah price action kayak gini, makanya itu gunanya kita belajar price action. Ini lebih ke apa namanya ya volume sih. Volume itu kadang nggak bohong. Volume itu kadang nggak bohong, tetapi butuh waktu. Jadi lo bilang tadi kan agak takut masuk, it's okay. Itu kan namanya paper trade aja.
nggak ada yang perlu diburu-buru kok. Kalau misalnya lo lewatin hari ini masih ada minggu depan gitu. Ya, yang penting kan lo nggak salah gitu. Maksudnya dalam artian lo nggak buy gitu, lo nggak ngelawan market. Yang salah itu lo buy gitu. Tetapi sedangkan catnya berkata lain gitu loh. Apalagi tadi udah kita kasih clue kan. Ini kayaknya condong atau bau-bau dia bearish. Nah kalau ngelawan itu, nah itu berarti nggak tahu lagi gitu. Tapi lo memperhatikan, mungkin lo masih melawan ininya, cara lo yang lama gitu loh. Ini dia udah turun banyak gitu loh. Udah turun banyak, kayaknya bagus buat buy. Nah itu pola lama itu. Itu pola lama itu. Yang dibilang tadi kapten satu. Ini jangan dibuy dulu ya. Ini lagi hujan deras itu. Oh ya itu lebih baik justru. Kalau misalnya nggak ada rencana buy, ini perhatikan aja price actionnya gitu. Ya. Apalagi tadi pagi ya lo udah cuan kan ya, udah syukurin itu dulu aja. Tadi pagi gua nggak ada trade, tadi benar-benar sore hari aja tadi. Sama yang tadi siang ya di London, yang tadi gua call share. Ya, jadi kalau dia turun kayak gini, apalagi hari Jumat biasanya, kalau lo perhatikan hari Jumat biasanya volume goib kayak gini sering terjadi. Karena ini closing week gitu. Ini closing week biasanya itu bandar pada taking profit gitu loh. Soalnya dia udah nyentuh 3.500. Sejak dia 3.500, lihat dia rajin ya. Rajin dia itunya ke bawahnya, konsisten gitu. Apalagi dia udah bikin di sini double top. Seperti yang kita bilang tadi, dia ada pattern head and shoulder. Ini kenapa gua nggak kepikiran nge-sell dari atas? Ini gua miss sih. Ini gua miss. Yang dari atas yang mana? Dari sini ya? Dari sini atau? Dari atas lagi. Nah situ. Oh di sini ya. Gua kepikiran dari tadi. Tapi pagi masalahnya bro. Pagi ya. Nah itu ini jam 10 soalnya. Ini nggak oke banget. Ini volume goib yang kapan tuh? Jumat ya? Pagi kan? Pagi. Ya. Jadi ini ada yang nanya bro Julius, Kapten head and shoulder itu maksudnya yang bola-bola itu ya? Yes. Ini jadi kayak ibarat ini loh. Ini kepala. Jadi ini kepala dan ini bagian shouldernya gitu. Ada dua gitu. Ini bisa dibilang dia ke atas hanya untuk liquidity grab. Ada itu pattern. Nah, itu bisa dipelajari di itulah itu di Google, banyak banget di Google ya. Itu pattern itu. Cuma Kita boleh belajar ya. Iya, betul. Itu di Google banyak sebenarnya. Cuma sejatinya ini balik lagi ke price action sih. Pergerakannya sebenarnya. Betul itu. Soalnya kita baru tahu hand shoulder-nya kan setelah kejadian kan. Yes. Jadi ya kita tetap yang nomor satu itu price action-nya guys. Tapi Walaupun bagus dia lah. Bagus lah. Geraknya. ya. Daily candle semalam bullish, kirain bullish. Ternyata bearish hari ini bang. Yes, yang tadi gue jelasin ini. Tadi gue udah fokus ketika daily candle-nya di break support-nya. Nih, ini kan kemarin kan bullish ya. Dan mungkin rencana bandarnya baru mau nurunin hari ini gitu. Kemarin ditipu-tipu dulu supaya bayarnya masuk. Ingat, kerjaan bandar kan itu ya, nipu-nipu ya. Itu perlu diingat ya. Oh iya ya, kemarin dinaikin dulu ya. Iya, itu. Orang-orang yang masih nge-hold buy kan kirain bakal ATH lagi, gagal semua. Ya. Di kemarin lah kita bilang ini kayaknya fix bullish lagi deh. Iya. Ya kan? Ya. Tetapi ternyata malamnya berkata lain. Itu.
Ini kalau dikecilin ke lower time frame, di sini tadi yang ini gue tulis kali ya, support G1. Jadi ini support daily candle. Jadi ada tadi yang tadi gua bilang, mungkin lo baru join. Tadi ada candle ini H1 closing di bawah support daily ini. Jadi itu menjadi patokan. Apalagi pas dia bikin konsolidasi dan then kemudian dia break low-nya secara body candle. Nanti ini yang kayak gini-gini bisa dilihat di lower time frame, guys. Jadi itu gunanya lower time frame itu gunanya untuk entry. Bukan untuk konfirmasi gitu. Kayak yang tadi Bro Hendy tadi pagi dia ada buy. Itu nggak oke banget. Itu lo lucky bener itu dapat. Itu gue bisa bilang itu lo lucky banget tuh dapat. Dan untung itu di Asia Session. Jadi ya pergerakannya masih masih nyaman gitu untuk trader pemula. Ya, next jangan. Jadi selalu patokannya daily candle atau H4. Biasanya H4 kan ya hampir sama dengan H1 lah. Mana yang lebih clear aja kelihatannya supply and demand-nya. Ya, jadi usahakan kalian sabar yang tadi gue bilang dan kemarin juga gue bilang, ini usahakan di pagi hari itu jangan sampai psycho kalian rusak gara-gara loss. Mungkin kalian win, tetapi karena laki, karena beruntung. Ya. Tapi kalau jangka panjang itu laki itu nggak berlaku ya guys ya. Tadi Bro Mixu ini siapa ya dari Bali nih? Bali Atule ini kan orang Nias ini Bali Atule. Tadi udah running, lo udah close belum? Si Bro Valdi juga miss katanya. Bitcoin makin terbang tiap gol turun. Betul, dia kayak posisi berseberangan itu. Itu untuk yang Bitcoin sendiri gue bakal mantau di minggu depan lagi aja guys. Soalnya udah ditipu kemarin dia turun, tapi gue udah close ini sih. Udah close 80%, runnernya kena BL lagi. Sih. Kadang Bitcoin gitu, dia naiknya kadang bikin deg-degan itu. Lihat aja kayak gini. Jadi paling gue nunggu minggu depan dia retest di sini. Kalau dilihat dari closing weekly nanti, lihat weekly-nya guys. Nah, tiang listrik berdiri tegak gitu. Cuma dia udah mulai ketemu supply key level ya. Nih. Jadi harusnya minggu depan mungkin beberapa hari dia bakal turun dulu retest. And then dia baru naik. Seperti yang ini guys, yang gua kirim tadi pagi ya. Nih. Minggu depan gua bakal nunggu dia di bawah sih. Sekarang gua nggak ada rencana untuk gua buy di atas, terlalu riskan ya. Resikonya gede banget. Bisa dibanting lagi ke bawah. Ya. Kemudian tadi udah entry sell ya, betul sekali sudah TP di supply M5 bang, lupa ganti nama bang, sorry. Oke siap. Terus mau tanya setiap head and shoulder apa selalu terjadi penurunan? Tidak selalu, itu hanya pattern aja. Jadi tetap nanti di price actionnya konfirmasinya. Pattern itu kalian jangan ini berpatokan dengan itu. Itu hanya pola yang terstruktur yang kita pelajari. Itu kan kita tahu setelah kejadian kan, itu yang tadi gue bilang.
Kan kita nggak tahu tadi dia mau naik ke atas. Kalau dia naik ke atas, misalnya kayak gini tadi, itu nggak jadi. Head and shoulder-nya nggak jadi, berarti itu gagal. Karena sekarang udah turun, makanya kita bilang itu head and shoulder. Ya ini jangan terlalu berpatongan dengan itu. Itu hanya pattern aja. Kalau lo lihat juga kan ada double toe juga di sini kan. Ada double toe. Lo pelajari itu structure marketnya. Itu pattern itu mengikuti guys. Kan pattern itu kan ada banyak kan. Ada head and shoulder, ada double toe, double bottom, ada reverse head and shoulder juga gitu-gitu. Ya. Tidak tertarik gua ngambil sell bro, make sure. Gua nggak tertarik ambil sell dulu. Gua bakal nunggu H1 closing. Biasanya kalau udah turun banyak, itu udah mulai mandek pergerakannya. Udah mulai naik turun. Jadi bisa aja sekarang dia bakal sideways sekitar 1 jam ke depan. Karena kenapa? Dia udah turunin banyak. Dan sekarang dia giliran mau tipu-tipu lagi. Supaya buyer masuk. Nah, mungkin orang berpikir gua buy dari sini, oke. Udah turun banyak kan ceritanya. Pada buy nih. Tuh. Kalau yang belum TP, ya sudah. Mungkin habis ini dia retest nanti. Mungkin dia kayak gini. And then next volume-nya dia turun. Ya. Begitu guys. Kita nunggu H1 closing-nya aja. Sekarang itu kalau kita cari sell juga dia wick-nya nih. Nah, kayak gini-gini. Ini kalau kita cari sell juga udah mengerikan. Wick-nya udah panjang banget. Ini pertanda kalau wick-nya panjang ini berarti buyer-nya udah mulai masuk, banyak yang masuk. Jadi bisa ini buyer ini mungkin hanya sementara. Temporary power ini namanya. Sementara dia nge-push up karena dia udah nyampe key level di sini di demand. Akhirnya para retail ini mau buy dulu lah. Udah nyampe key level. Kan seluruh dunia kan berpikir seperti itu. Jadi makanya volumenya jadi naik lagi. Nanti begitu udah naik, seakan-akan banyak buyer masuk, akhirnya bandar nurunin lagi. Jadi itu sebenarnya itunya. Kalau kalian belajar kayak gini, ya cepat. Setuju. Kalian simak aja apa yang kita jelasin, karena memang kita udah pelajari. Gue sampai sekarang guys, gue masih sering nonton YouTube. Price action gue nonton dari channel-channel lain. Jadi nggak cuma lipat tangan gitu, ngelihat market kayak gini gitu enggak. Kalau ada spare time, gue bakal nonton lagi dari insight orang lain gitu. Karena ada aja ya knowledge baru gitu kita dapat kalau kita bekerja keras. Yes. Kita akan lihat ini semua berdasarkan price action yang kita pelajari. Bisa aja dia retest karena dia udah break kan. Ini dia udah BOS kan. Jadi untuk dia bisa dibilang retest, berarti ya dia harus tidak break yang ini, yang atas ini lagi. Nah ini ya, gue udah catat ya ini ya, gue udah tandain ya guys ya. Ini sekarang menjadi key level resist H1. Kalian nanti pantau ini aja. Kalau dia sampai break ini lagi, dan ingat ini ya, gue selalu kalau kalian lihat, gue bilang closer. Ini kan closer nih, jadi maksudnya itu kalian tunggu closing body candle di atas level resist ini. Bukan wick ya, bukan wick. Ini gue ulangin lagi nih, bukan wick. Harus close. Yes. Ya, body candle guys ya, body candle. Jadi itu bro,
Tidak ada yang tidak mungkin Bro Hendy, semuanya mungkin. Oke. Makanya kita selalu mantau price actionnya guys. Ya, kita selalu ini, kita nggak bisa berasumsi impossible gitu, nggak bisa. Misalnya karena kalau kita ada alasan seperti itu, biasanya kita cenderung atau condong bakal bakal nyari sell sebelum ada konfirmasi gitu. Nah, itu yang bahaya. Betul. Akhirnya kan kita memprediksi market. Iya. Harusnya kan nggak boleh ya kita prediksi market. Jadi Kita harus react. jadi bro bro Hendy jangan prediksi market. Lihat apa yang lo lihat saat itu. Ini dia prosesnya berkata apa gitu. Kalau lo belum ngerti sekarang itu wajar. Yang penting lo itu belajar terus dulu, tampung semua ilmu, nanti lama-lama lo bakal ngeh gitu. Kemarin sih Bro Stephen bilang ya, gue ingat, gue juga kemarin pengen timpalin itu, cuma memang agak susah. Terkadang kita untuk mengerti itu memang susah untuk apa nah sorry, sesuatu itu kita apa namanya ya pengalaman itu susah diceritain. Nah itu tuh, Hmm. penting nggak guys? Pengalaman itu susah diceritain, hanya hanya diri kita sendiri yang bisa rasain gitu loh, kapan timingnya gitu, timingnya itu tuh. Tuh, setuju. Benar. Karena balik lagi kan jam terbang. Betul, Sama kayak pembalap, kan nggak ada pembalap yang jago tapi baru ngebalap baru 1.000 jam gitu kan. Atau cuma betul. ngeliatin orang lagi balapan gitu kan. Nggak bisa Apalagi ya? kalau cuma teorinya, misalnya ini Iya. kalau lewat ini tikungan ini ya berapa derajat, Kan nggak bisa ya. Lu harus nyetir kan. Lu harus nyetir tuh tiap hari kan. Nanti guling-guling mungkin sampai kecelakaan apalah segala macam itu kan kita nggak ada yang tahu. Tapi ini gerakan gol kayak gini sebenarnya bisa udah mulai kebaca sih. Kalau kalian udah ngerti price action nih. Biasa kalau udah turun begini nih ya, ini kan hampir sebenarnya hampir break sebelahnya nih. Ini mungkin kalau pemula-pemula udah pada ngesel di ujung pucuk sini. betul, betul. Nah tapi kenapa gue bilang jangan nggak boleh di buy dulu? Karena ada kemungkinan juga dia lanjut turun ke bawah guys. Ada juga yang kayak gitu. Jadi ibarat kata, wah mendingan kita diam dulu nih. Gitu. Gitu. Karena ada loh beberapa case yang dia lanjut turun ke bawah langsung gitu loh. Dan kita bayar-bayar ya hajar habis-habisan. Dulu gue tipe orang yang suka beli di bawah situ tuh. Cuman setelah gue lihat dari jurnal gue, win rate-nya nggak bagus. Win rate-nya tidak bagus guys. Jadi ya, ingat jangan deh. Jangan lagi. Mendingan yang pasti-pasti aja bro ya. Iya, dengan yang pasti-pasti aja. Saya kan juga kan udah ambil cuan dari atas ya kan dari break kan. Ngapain kita pakai yang nggak pasti buat ngilangin cuan lagi kan sayang banget ya. Betul aja. Ini hari Jumatnya. Iya, hari Jumat hati-hati guys ya. Jangan sampai profit kalian udah sebulan ini hilang guys. Gara-gara satu hari. Ya bro Hendy gitu ya bro Hendy ya. Jadi selalu higher time frame, selalu lo lihat ininya lo garis-garis lah. Sesimpel ini lo nggak usah pakai indikator-indikatoran. Lo lihat kita berdua ya, gua sama Bro Jonathan, Bro Stephen, cuma garis-garis datar kayak gini doang, garis horizontal, ini level support, resist, supply, demand, begitu-begitu aja, ya kan? Ini closing H1 kalau dia nabrak range bawahnya sini lagi ini kencang nih. Yes. Kencang itu harusnya. Tapi bagusnya kita nunggu di lower time frame aja bro, dia closing di bawah situ, itu kalau ada itu baru oke banget. Iya, iya. Apalagi yang satunya close bearish kan. Betul. Udah itu. Bang Iya merem udah sell. Andai otakku mampu berpikir cepat bisa jadi kapten 3. Butuh waktu, butuh ini udah bersyukur banget kalau kalian paham dalam waktu 1 tahun. Butuh Itu waktu, udah ini. butuh dihambelkan market. Ya itu butuh diomelin, butuh kita keramasin gitu. Yang penting kalian jangan cepat tersinggung aja. Iyalah, kita di sini peduli guys sama kalian. Gitu. Karena market ini jahat. Kalau kalau kita nggak
kasih tahu kalian dengan cara yang tegas mungkin ya, mungkin kalian bakal kehilangan uang. Kan di market nih mau modal miliaran pun bisa habis loh guys. Ya, Gila loh, jahat market, sumpah. Julius tuh. Udah berapa kali ya? Terima kasih sudah jujur. Saya sudah kehilangan dan belajar di sini, yes. Selamat Anda bergabung di tempat yang tepat ya. Cuman kalau kita kayak Satpol PP, maafkan ya. Cek nih. Ini akhir bulan minggu depan apalagi nih ya. Ini harus lebih hati-hati nih. Minggu depan. Nah, jadi yang baru-baru join, ini gue ingatin lagi ya, itu biasanya kita fokus normal lotnya itu di minggu kedua dan minggu ketiga. Ya, karena kalau minggu pertama itu kan baru awal bulan. Itu biasanya market cari arah. Dan itu biasanya banyak banget manipulasi atau kebanyakan dia sideways, guys. Ya, itu dicatat ya. Itu minggu pertama setiap bulan itu banyakkan biasanya gitu. Sideways-nya. Nah, dan akhir bulan itu biasanya yang swing trader pada taking profit gitu. Pada taking profit atau bikin laporan keuangan seperti banker kan. Ini kan yang gerakin market kan kalian tahu kan Citibank kan? Yes. Itu market maker, guys. Market maker gold. Market maker gold itu, guys. Gila ya. Ya. Jadi ya lo tahu sendiri siapa yang kerja di bank di sini. Pasti tahu kan, ada bikin laporan keuangan bulanan harus diselesaikan dulu. Jadi semua transaksi yang sudah profit sebisa mungkin di rearrange ulang gitu. Maksudnya dikeluarin dulu yang udah profit, baru nanti rencananya di awal bulan di minggu pertama. Gitu. Jadi variabelnya untuk kita bisa profitable ada banyak gitu loh. Sama seperti tadi balapan yang dibilang Kapten 1. Kalau kita nggak kendarain langsung di lapangannya, kita nggak tahu seberapa licin jalannya. Ya kan? Kita nggak tahu tikungannya seberapa derajat. Itu juga harus diikuti dengan berapa kecepatan. Kecepatan ketika dia di tikungan gitu loh. Jadi itu variabel itu butuh waktu, bro. 1 tahun, 2 tahun. Dan itu biasanya kita rangkum, biasa Kapten 1 bilang kalau belum 10.000 jam terbang di market itu masih bisa dihambelkan banyak oleh market. Even kita aja yang udah 10.000 jam aja kadang masih aja kena humble. Betul. Ada aja guys. Percaya lah. Kita berdua pun tetap masih belajar setiap hari ya kan. Belajar dari jurnal kita. Apalagi market yang kayak sekarang nih kita benar-benar harus adaptasi loh. Dimana kita sekarang SL udah makin lebar ya kan. Dulu mungkin kalau kalian tahu gue dari 2021 paling gue kita trade di M15 aja SL cuma 10 pips, 15 pips. Sekarang SL gue 40 pips gitu kan. Kan harus adaptasi semua ya. Dimana ada hal-hal baru tuh yang harus pelajari lagi ya. Ada aja kena humble-nya guys. Tuh, jadi jangan kira kita udah nggak pernah dihambelkan market lagi guys. Ada aja. Jadi jangan terlalu sombong juga sama apa ya. Apalagi kalau misalnya udah win streak gitu kan. Hmm. Udah mulai udah mulai di atas langit gitu kan rasa-rasanya. Nah, itu hati-hati tuh. Itu biasanya win streak itu pembunuh biasanya. Alamat ini hotel karena entah profitnya hilang atau gimana, nah itu biarkan market yang bekerja. Biarlah kalian sendiri yang mengaku lah pada diri kalian ini. Iya loh, ini udah di tengah-tengah gini udah, kalau kita berdua sih ini udah no trade dulu ini. Either dia balik lagi ke atas ini atau break. Terkadang kita nggak tahu kapan mereka dia turun kayak tadi barusan kan. Iya, Dia turun di jam berapa tadi ya? Jam 8 ya. Jam 8 ke jam 9. aromanya Hmm. bisa jadi. Kita lihat lah.
aromanya. Nah, itu kan masih prediksi ya. Ini nanti konfirmasinya di key level resist ini, guys. Ini runner gua ya. Ini tadi udah 300 pips. Gua berharap tadi bisa 500 pips biar ngalahin kapten satu gitu. Lu udah TP belum sih? Gua udah close Udah 90%, close. tapi gua ada runner. Oh, Tadi udah nyentuh ini, udah nyentuh 300 pips. gue udah close all semua. Jumat Keramat. Ini sebenarnya tadi gue close either dia langsung turun ke bawah atau dia retest. Cuman gue ya bodo amat lah, gue close aja lah. Dia mau turun lagi pun ya gue ya udahlah. Mungkin gue nambah sell lagi sih kalau dia turun lagi sih tadi. Cap itu kan ada key level atas dan bawah, fokus buy, closer di time frame berapa. Semua time frame sama aja sih. Kan ini yang penting angkanya, levelnya. Cuman patokannya pasti di higher time frame H1 gitu. Harusnya. Kayak H1 M30 lah ini harusnya. Ini hal satu. Ini lebih clearnya tadi yang gue buka di apa namanya ini di M30. Ini lebih clear dia di M30. Jadi kita selalu nunggu satu supply di break, guys. Ya, Yes. satu supply di break. Nah, itu baru udah mulai gambaran jelasan ya. Oh, ini kembali dia bullish. Sebelum itu di break satu supply, itu jangan coba-coba Jangan dulu. ya. Lo kan demand bawah sebenarnya belum di break ini ya. Belum. Jadi, Secara body candle itu tadi closing H1-nya nggak bagus banget. iya, Nih. belum di break. Si Iya. Naik dia ada Theo. Ramai ini 31 people today. Harusnya yang ikut tuh 300 orang guys, harusnya. Harusnya ya. Cuman ya begitulah, biasalah. So welcome 31 orang. iya, ini lumayan rame nih. Kayak tempat gym ya. Yang daftar 1000 orang gitu, yang ada di gym 100 orang. Ya. Supply time frame berapa ya Bang yang kita tunggu di break kalau boleh tahu? Itu gue selalu bilang itu selalu lihat yang H1. Misalnya ini tapi ini ya. Key level itu selalu lihatnya di daily candle dan H4. Ya. Di daily candle dan H4. Tadi Bro Yandi ada nggak tadi gue bilang ini kan kalau lo lihat ini secara daily candle ini kan udah di break kan supportnya. Nah daily candle kalau supportnya di break ini menjadi key level. Jadi daily candle kalau di break itu key levelnya itu maksudnya itu key level tinggi. Nah lihat ya kita ini daily candle patokannya sekarang ya. Kita mengerucut ke H4, kita lihat ke H4. H4 itu dia kasih kita informasi itu seperti apa. Nah, dia seperti ini sekarang di H4. Oke. Nih. Dia sebenarnya di H4 itu dia udah bikin ada di sini demand. Nah, ingat yang tadi barusan gua bilang, mungkin kalian udah lupa lagi nih. Kalau kalian mau fokus buy atau mau fokus sell, kalau sell berarti harus ada demand di break 1. Nah, sama banget yang gue bilang barusan ini secara H4, ini udah di demand-nya. Oke. Dan body candle-nya close di bawah nih. Ada satu. Nih. Dan ada dua. Dua ini lebih perfect karena kenapa? Sekalian juga dia closing di bawah support daily candle. Gitu. Nah, kita mengerucut ini H4 ya, udah ketemu ya. Jadi H4-nya ini udah di break apa namanya demand ini. Sekarang demand ini menjadi supply. Nih, kalau ditarik ke kiri. Nah, di atas juga dibantu ada supply baru. Ini. Jadi ada supply bertumpu sekarang. Nih, 1, 2. Ini supply bertumpu nih. Nah, itu yang menjadi patokan di higher time frame. Kita lihat lagi, ya. Ingat ya, daily udah kasih tahu dan H4 udah ini H4 sekarang udah ketemu nih.
Ini kalau kalian mengerucut ke H1, ini kan kalian udah tanda ini H4. Nah, ini demand H4. Kalian tulis dulu. Nah, kalau atasnya ini sorry, ini bukan demand ya, supply. Supply H4. Tuh. Dan kalau yang supply teratas ini supply pertama. Sekarang kan harga lagi di bawah nih. Berarti kalau dia ke atas, berarti dia harus terkendala dulu di supply H4 pertama. Nih. Ini supply H4 pertama. Nah, ini kalau kedua, nah ini high key level banget. Nih, high key level banget. Karena kenapa? Ini kalau dia tembus, butuh duit gede lagi. Apalagi kalau dari bawah dia udah naik banyak. Ingat, sesuatu yang harganya udah naik banyak, biasanya bakal ada retest. Makanya kalau kalian lihat kayak harga sekarang, ini H4 ya guys ya. Sekarang kita mengerucut nanti itu. Nanti sekarang sebagai daily trader, kita udah tahu nih. Ya, key level di higher time frame H4 ada daily candle. Sekarang kita pindah ke, karena kita mantau sesi New York kan lagi high volume ya, kita cukup H1 dan M30. Tetapi selalu patokannya tadi yang lebih tinggi. Gitu. Sampai di situ paham? Nih, sekarang kita buka H1 guys. Nah, lo lihat dah. Ini tadi ya gue tandain. Ini kan daily support ya. Ya, D1 support udah di break. Nah, lihat sekarang H1 yang tadi gua tandain nih. Nih, close body candle di bawah. Tapi kita tidak apa namanya, tidak begitu aja masuk, kita nggak bisa begitu, apalagi daily apalagi H1 closing ini dia udah ketemu di sini nih. Nah, ini dia udah ketemu demand. Aduh. Ini demand. Nah, begitu dia ketemu demand, kita butuh dia retest ke atas. Kalau dia tipu-tipu, dia akan balik ke atas, ngeberi supply yang H4 1 ini. Supply 1 H4 ini. Ya. Dia harus balik lagi. Syaratnya dia break supply lagi gitu, ya. Dia break supply lagi. Sebelum dia break supply, berarti dia masih bearish atau masih oversell. Nah, itu yang terjadi guys, begitu dia konfirmasi di sini, kita nggak begitu aja cancel. Kita nunggu dia konsol karena kita daily trader, kita hanya patokannya di H1 dan M30. Gitu. Nah, begitu ketemu sideways di sini dan kita pantau yang tadi gua bilang di grup, ini pantau sekarang fresh key level. Nah, gitu. Nah, ternyata benar aja ini dia continuation. Kalau dia continuation kayak gini, ini menjadi tidak menjadi patokan mutlak sekarang. Karena kenapa? Dia gagal balik ke atas. Jadi dia nge-respect masih zona yang sudah di break ini gitu. Kalian lihat ya, secara higher time frame lagi, dia di sini daily support udah BOS, break of structure gitu. Jadi dia mengikuti secara higher time frame untuk continuation. Makanya akhirnya dia turun panjang ya. Sebagai daily trader 50 pips ke atas kita udah bersyukur banget kalau kita dapat gitu. Nah, puji Tuhannya yang tadi itu junamnya luar biasa. Dia nggak butuh 5 menit udah 100 pips lebih. Oh, ini kayaknya dikasih kelihatan dikasih gampang ya. Ya kan? Karena begitu kita entry itu langsung kayaknya kalau kalian masuk itu kayaknya tadi nggak ada drawdown gitu. Nah, ini yang kita butuhin, yang kayak gini-gini supaya kita entry itu kita pengennya langsung profit. Ya kan? Karena kenapa? Kalau dia floating naik turun itu detak jantung nanti bisa di atas 100 gitu loh per menit. Nah, itu yang kita hindari. Gitu. Ya. Lebih ya kapten ya. Bang, untuk Zoom hari ini ada di-upload, selalu di-upload ya. Nanti ini kan udah rekam, nanti gua akan upload di YouTube.
free guys, itu free ya. Bahkan yang belum ini sebenarnya kalau tahu ada banyak free knowledge ya di YouTube. Cuma memang yang kita butuh itu kan mentor yang ngarahin gitu loh. Ada memang terkendalanya di situ guys. Kalau kita nggak ada mentor, kalau nggak ada komunitas. Karena kalau kita nonton sendiri kayaknya nggak ada yang ngarahin gitu loh. Mana shortcutnya gitu loh, mana yang harus dipelajari gitu. Itu sih susahnya di situ memang. Kadang capek, apalagi kalau ada yang bandel, kayak lo tadi pagi gitu bandel ya kan. Kan gua bilang tadi kayu laki gitu kan. Sebenarnya gua nggak ini sebenarnya itu gua nggak ini sebenarnya gua nggak bukan capek itu bukan dalam dalam ini apa namanya bukan posisi emosi sebenarnya enggak. Ini baru pagi lo jangan ngaco dulu gitu loh. Karena kalau lo lolos pasti lo mau balas dendam. Gue yakin Iya. gitu. Itu yang penting jangan bandel dulu. Ikutin arahan karena lo kan belum mantap untuk melihat structure market. Selalu lihat itu volume-volume yang tinggi semacam New York atau London. Kalau Asia itu biasanya mungkin lah kalian udah lihat pola ini belakangan Asia naik terus, volumenya gede boleh. Tetapi kalau lo cuma patokan di M1 itu nggak bener itu namanya. Lo nggak bakal bertahan di market itu. Nanti dihambelkan itu cepat atau lambat. Gitu. Ya. Yang penting yang tadi gue bilang ya, yang penting lo nggak cepat ambil hati aja udah. Kalau bayar mahal kan di sini sebenarnya tidak terlalu mahal sih dibanding loss yang lo aku. Berapa dibanding lo ini bayar ini Ya, bayar duit belajar di market? ya mungkin kalau lo belum gabung di sini mungkin lo udah loss berapa gitu ya kan kalau nggak diomelin. Gue yakin itu bisa di atas tahunan gitu yang lo bayar di sini. Gue yakin gitu loh. Belajar market mahal lah, ratusan juta lah. Gitu. Apalagi kalau gua lihat lo kan Bro Hendy ya, ini kan lo kadang kan posting kan, ini profit lo kan, berarti kan kelihatan lot lo gitu loh, lo satu 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 lot gitu loh, gila itu. Untuk yang belum, ya itu juga gua udah kita udah lewatin lah. Cuma nanti mungkin ada waktunya lo juga nanti, oh iya lo gila ya, gitu. Nanti ada fasenya, nanti ada fasenya lo bakal bilang kayak gitu ke yang lain gitu. Nah sekarang kan dia udah mulai bearish lagi kan guys. Ini kita akan nunggu dia M30-nya closing seperti apa. Sekarang kita buka M15. Jadi udah mulai bearish dan kita sekarang ingat lower time frame itu berlaku setelah kita melihat higher time frame. Jadi ini higher time frame kan masih sangat bearish. Jadi kita bisa patokan di lower time frame ada change of character enggak? Atau ada switch enggak di M5? Di M5 ini kelihatan. Nah, ini kan udah mulai kelihatan nih. See? Di M5 kan ada lagi bikin konsol nih. Nih, konsol. Nah, dia nge-respect zona supply ini. Ini kalian ini pelajar nih. Nah, ini. Sekalian juga tadi dia udah selesai retest di zona yang udah di break level ini di daily. Nih. Ya. Nanti kalau ada candle close di bawah ini, nah, ini kita bisa pertimbangkan untuk cari sell lagi. Paling tidak targetnya itu sampai ke supply ini, dimensi ini. Bisa bahkan nge-retest inilah ke bawah sini. Ini ke bawah kan clean candle. Ini clean candle ini bisa 200 pip loh. Coba gua cari tahu. 60 pips ya. Ini M5 soalnya ya. Sejauh ini udah kurangi ke 05 atau 03. Yes, bagusnya kurangin. Jangan kejar profit dulu, tapi kejar prosesnya aja dulu.
Sebenarnya crowdfunder itu hanya untuk orang yang profitable, Bro Kevin. Kalau lo belum profitable sama aja bohong menurut gua ya. Karena gua juga udah coba banyak gitu. Banyak gagalnya gitu. Karena kenapa? Cenderung karena dia angkanya kan sebenarnya dia misalnya lo beli yang 100K ya. Nah, cuma kita dikasih 10% doang maksimal drawdown-nya. Per hari kan dia 5% berarti 5.000. Nah, karena kita ngelihat angka 100.000 dolar, kita cenderung loan-nya biasanya gila-gilaan gitu. Jadi lo udah stabil dulu itu sebenarnya sekarang zaman sekarang cari modal itu gampang. Kenapa gue bilang gampang? Karena ada funded gitu. Ada funded company yang ngebantu gitu. Sama kayak Bro Willy Tandia kan. Dia udah hari ini dia udah WD ya. Dia udah share tadi ya. Ini sama setahun lalu si Bro Willy Tandia itu belum profitable guys. Masih berjuang kayak kalian gitu. Kayak Bro Hendy, Bro ini Julius. Tapi dia mau belajar. Dia ada nggak orangnya di sini ya? Biasanya ada nih. Nih gue mana nih? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, ada beberapa orang yang kita udah notice udah mulai stabil lah gitu. Ya udah mulai stabil. Salah satunya lah, sorry ada orangnya di sini ya, Sis Mary. Sama ini Bro Faruk. Ya, ada. Nah, mungkin yang kalian lihat di grup yang sering aktif biasanya Bro Teddy, Bro siapa itu lagi, Bro ini Bro Stephen, Stephen. Tapi masih naik turun kan kalau Bro Stephen. Sekarang dia beradaptasi lagi karena memang kita nggak bisa apa namanya nggak bisa kayak robot gitu guys. Gitu. Soalnya kemarin-kemarin kan kalau kalian perhatiin kan Bro Stephen itu selalu stick to the rules gitu, stick to the trade plan. Memang bagus, tetapi kalau market kayak gini kan kita harus berubah. Kalau enggak ya lo nggak dapat makan gitu loh. Apalagi kalau full time trader kan. Pasti cuman bengong doang. Iya, pastinya dia cuma bengong doang gitu. Jadi harus adaptasi. Gue nggak tahu kalau Bro Darwin ada nggak di sini dia ya, Bro Darwin. Karena baru akhir-akhir ini Bro Darwin soalnya. Kalau si yang tadi gue sebutin itu udah berbulan-bulan kita perhatiin. Kayak gitu. Nanti kalau Bro Darwin mungkin 2 bulan ke depan kalau dia masih konsisten share, berarti ya itu dia udah mulai berarti. Kalau nanti menghilang Bro Darwin ya kita tandain ya. Kita ingetin. Gue udah ingatin ya dan kita udah mulai keramasin ya karena biasanya gitu yang terlalu over reaction ketika dia profit itu biasanya cepat atau lambat bakal dihambelkan oleh market ya. Kita nggak berharap guys, kita butuh kalian tetap aktif supaya grup ini tetap rame. Makanya gue udah jadi satpol PP gitu ya. Ya, itu. Jadi kita tunggu ya Bro Darwinnya. Lu kalau masih ada 2 bulan ke depan, kalau masih aktif berarti aman. Lo udah mulai ada titik hijaunya. Nah, ini yang sekarang yang jarang nongol nih, yang gua tandain nih si Bro Indra nih. Iya. Biasanya dia aktif banget. Nah, nggak tahu mungkin udah dihambelkan oleh market atau apa. Gua nggak berharap itu sih. Gitu. Semoga tidak ya. Ini gitu. Mudah-mudahan enggak ya, karena gua lihat dia udah mulai matang nih. Tapi ya itu dia tadi gua sama Bro Kapten satu aja kadang ditampar juga guys. Gitu. Walaupun kita udah bilang, oh ini kita udah profitable, tapi ya tetap aja dalam prosesnya kita harus dihapus dan itu dibutuhin guys. Iya. Itu dibutuhin untuk diingatkan kembali. Balik ke jalur. Balik ke jalur. Jangan belok kiri belok kanan dulu. Kenal Frederick juga sebenarnya dia udah lama ya, udah lumayan bagus sih. Cuman lagi nggak fokus ya, setahu gue ya dia. Iya. Kurang fokus ya.
Iya, Lo iya. kenal juga kah Bro Hendy sama Bro Frederick? Oh teman Oh, bukan Surabaya. Surabaya. I see. Sempet beberapa kali ketemu juga, waktu itu pernah ikut gathering juga. Jadi Bro Hendy ini ya Surabaya ya berarti ya. Aku baru tahu kalau dia join. Oh, kirain lu dikasih tahu sama Frederick. Gitu lah. Sama itu juga Bro Yefta tuh, Bro Yefta juga kayaknya dia udah mulai mateng juga itu. Cuma dia orangnya sibuk di dunia nyata dia guys. Iya, dia banyak real bisnisnya dia. Iya, itu kata kapten satu itu Sultan itu. Ya kita harus inilah. Siapa tahu telur yang kita makan dari keluarga dia lah itu. Nah, keluarga dia. Iya loh. Sultan tapi humble banget sih, seru lah orang. Kita waktu itu pernah juga gathering ada dia waktu itu. Seru lah. Ini ya guys ya, jadi kalau di market tuh hari-hari ya begini guys, ngeliatin, nunggu, sabar. Nah kadang orang-orang yang belum settle di market ya, nggak tahan nih nunggu kayak gini nih, pasti kebawaannya pengen mencet sell, mencet buy. Padahal kan kita cuma butuh satu dua trade yang big win gitu. Kalau udah big win nih dapat nih ya udah beres gitu trading ini. Oke, kalau sambil gym cardio liatin candle kah? Kadang ya, kadang. Kadang kan gue punya kebiasaan gini guys. Jadi kalau misalkan gue keluar itu account gue yang utama, yang gede itu gue outin, gua keluarin. Jadi gue cuman nenteng account kecil doang. Atau kayak misalkan gue keluarin semua juga pernah. Jadi gue cuman liatin trading view doang. Gitu. Gitu sih. Soalnya gue banyak dihambelkan market ya, trading di luar ya. Gak fokus kan soalnya. Orang kita aja di trading room aja layar sampai ada lebih dari dua, ya kan? Terus kita cuma ngeliatin di handphone doang ya nggak fokus lah. Naik itu. Nah, Nah, ini Bro Julius. Jadi ini kan lagi beres di higher time frame yang yang resist atas ini tidak terlalu ini tidak apa namanya ini jangan gegabah ngambil ini. Karena kalau untuk cari buy tadi ini gue tandain ini untuk kita cari sell. Ya, bukan untuk cari buy. Ya, ini untuk bukan cari buy. Kalau untuk cari buy kita fokusnya setelah closing yang di atas ini tadi. Ya, ini ya key level resist. Ah, satunya masih bearish loh guys, hati-hati itu. betul. Ya, tadi gua tandain ini kan gua kasih kan tadi ya. Ini kan gua kasih tadi support. Nah, ini tadi gua bilang ini kalau dia close di bawah sini ini bisa continuation. Kalau ke atas kita lebih sabar lagi. Gitu. Karena itu lower time frame itu gue ulangi ya, lower time frame itu dia konfirmasinya bagus kalau di higher time frame-nya sudah settle. Kayak misalnya kayak tadi H1 closing super bearish. Nah, kalau di M5-nya dia close di bawah sini, di bawah support ini berarti itu continuation. Jadi kita kan udah ada konfirmasi di higher time frame bearish. Berarti kalau ini ada konfirmasi lagi di lower time frame bisa kita coba gitu. Tapi kalau di atas itu kan ngelawan. Jadi itu kita harus lebih hati-hati ke situ. Jadi makanya gue selalu bilang bukan berarti kita nggak sell, lo harus buy, enggak kayak gitu kapten, gitu loh. Ya, nggak kayak gitu polanya gitu ya. Mungkin kalian bilang, oh bang kalau misalnya ini dia gagal kita buy dong. Ini gue ketok nih, gue ambil palu ketok biar pecah tuh kepala tuh. Besok bikin podcast nih. Iya. Nanti lah mungkin tahun depan lah Jo. Kayaknya tahun ini gua nggak mau podcast lah. Ntar ini fokus lah kita. Mm-mm. Ngeri juga sekarang, kebanyakan di sosmed. Bisa di ini kan ya, bisa disidak. Iya kan. Kayaknya gue udah gak pernah tuh share ada lotnya kebuka gitu kan, takut.
Takutnya ntar orang pajak trading forex juga kan, wah tahu nih gua berapa nih dihitungin dong. Iya, iya. Dihitungin Bahaya kan, sekarang oh itu. pakai pakai 5 lot nih. Hmm. Profit 100 pips nih. Oh, 5.000 berarti kan. Janganlah kita kita ini aja lah. Bawa di bawah tanah aja. Share di grup aja lah. Harus follow second ACC. Aduh. Nah, satunya ini masih bearish guys. Gua masih harus menunggu sih kalau gue ya pribadi. Sama yang tadi Bang Ge bilang 398 lah. Kalau mau nge-buy. Oke. Tapi harus close tuh. Soalnya kadang kalau belum close tuh kan kita main hajar buy dia turun nanti. Turunnya kencang, ketarik nah. Habis itu Nah, flip bearish, nangis dah sudah. sama kayak gini persis tadi Jo. Ini yang tadi gue bilang. Ini di 5 Hmm. menit terakhir itu gila banget nih. Hmm. Ini kalian lihat guys, ini 19.55. Pas mau closing itu 5 menit terakhir di itu. Masuk super bearish dia. Ditarik lu kan. Ditarik, ya ditarik ke atas dulu tuh. Makanya pentingnya itu nunggu closing candle guys. Makanya kita selalu itu closer gitu. Jangan coba-coba bandel sebelum closing. Nah mungkin banyak yang mikirnya, oh kalau gua nunggu closing kanan ntar ketinggalan. Ya, Lebih baik ketinggalan guys daripada kalian ini kena SL. Terus ya. Lebih baik ketinggalan. Ketinggalan ya ya udah. Besok ada lagi, minggu depan ada lagi. Jangan besok, hari ini juga bisa ada lagi guys. Cair. Kayak misalkan nih, pagi ada yang trade gitu kan cuan. Ya kita malam tetap cuan lagi gitu. Jadi ngapain takut ketinggalan? Santai aja guys. Jadi kan kita punya sistem kan. Kita harus ikutin tuh sistem kita tuh. Tapi ya itu gue bilang gak gampang lah. Itu susah lah. Ikutin sistem kita punya trading plan gitu itu susah banget. Susah sekali. Forex gitu sih ya. Kadang jadi kita kalau aja bisa nggak bersyukur kan. ini mungkin tadi kalau dipakai pola si Bro Hendy tadi pagi, kalau dia lihat di M1 doang tadi nih di sini kan ada konsol nih di sini nih, ya Hmm. kan? Ada candle bullish tuh strong tuh bisa aja mungkin di buy. Kan tadi tuh yang tadi pagi kan kayak gini persis kan gua lihat tuh. Coba lo buy. Udah mampus. Iya. Apalagi kalau stop lossnya di sini, udah selesai sudah. Ya, nih. Padahal akhirnya cuma 10 menit terakhir udah dihajar. Sakitnya itu di itu. Apa ke dalam-dalam itu. Apalagi kalau ngomong aku kalah tuh dalam banget tuh. Mm-mm. Franz nih pertanyaannya bagus. How do you guys deal with huge loss? Nahan diri buat nggak nge-tilt revenge trade-nya biasa gimana? Caranya adalah ketika lu ngalamin huge loss ya. Nah ini kan huge-nya orang beda-beda ya. Mungkin kalau orang, mungkin ada orang yang melihat loss kita yang biasa pun udah ngelihatnya huge gitu ya. Nah cuman gue selalu memposisikan diri, gue harus terima dulu sih. Gue harus terima dulu. Nah tapi sebenarnya ya, kalau kita sebagai trader ya, ini aturan sebenarnya ada. Yang pertama tuh kita cuman boleh small loss, terus juga enggak small win, big win, BEP sama small loss. Sebenarnya big loss tuh nggak boleh ada guys. Yang kelima ini tuh haram sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian masih ada ngalamin huge loss yang misalkan kalian loss tuh bisa sampai sekali loss ya 20%, 50% atau sampai MC ya berarti ada hal yang boleh kalian lirik tuh apa yang salah gitu. Apa yang salah di sistem kalian ya. Karena ketika kalian ngalamin huge loss, ini gue jujur aja, kalian misalkan sekali trade 50% MC gitu ya, itu serangan mental psikologisnya kenceng banget guys. Ibarat kata kita mau ngelupain gitu ya, susah juga. Gitu, walaupun lu punya duitnya ya. Misalkan lu sekali loss, misalkan MC misalkan 50 juta gitu. Walaupun lu punya duit miliaran ya, tapi tetap aja itu rasanya ya tetap sakit, tetap loss gitu. Caranya adalah dealnya ya, kalau lu nanya kayak gitu ya. Caranya dealnya adalah ya
terima dulu yang pertama, terus yang kedua ya lu jangan trade dulu. Karena bullshit lah, ketika lu langsung trade di situ dan lu bilang lu nggak mau revenge tuh bullshit banget. Pasti lu mau revenge. Cari waktu besok mungkin baru lihat lagi, atau lu cari sparring partner, atau lu juga bisa curhat ke kita gitu, kita bisa kasih masukan, atau minggu depan kalian baru masuk lagi gitu di market gitu, sampai kalian benar-benar ngerasa oh gue udah aman nih, gue udah bisa menerima gitu sih. Jadi jangan sampai ada guys ya, big loss dilarang. Ya itu penerimaan keadaan sih. Iya, itu ngomongin penerimaan keadaan sih, susah lah, susah banget lah, Iya kehilangan duit. memang agak ini sih. Itu kayak lu lagi dirampok nih, cuman lu nggak tahu perampok itu mukanya gimana, tau gak sih? Iya ya. Iya kan? Itu kan sama aja kayak lu dirampok gitu kan. Lu punya barang misalkan harga 50 juta, lu dirampok di rumah. Bingung. Iya, jadi jangan sampai lah kalian ada big loss lah. Atau ada analogi yang ini banget ini. Yang orang Indo banget nih. Ini lo kehilangan motor atau mobil misalnya. Terus lo lapor polisi, bukannya lo makin untung, lo bakal buntung itu. Iya, malah lu dimintain duit. Iya, bisa kehilangan 2 mobil jadinya. Iya. Ya Iya, itu. ya. Percayaan orang Indo begitu semua ya. Iya. Bener lagi. Sedihnya gitu. Sedihnya tuh ya yang apa namanya kepolisian kita tuh. Makanya sekarang kan udah mulai banyak ya yang ini ke pemadam kebakaran ya, ke damkar itu orang-orang. Kalau ada kehilangan, kalau ada masalah damkar gitu. Gitu. Jadi gitu ya, Bro Julius ya. Big loss dilarang ya. Big loss dilarang. Ada. Kalau BEP itu kena BEP ya jangan sedih lah. Kalau misalkan bisa cut loss cepatnya, kalian cut loss lah. Ibarat kata gini guys, cut loss tuh gue baru ini ya menyadari analogi gini guys. Jadi cut loss itu bisa disebut sebagai kalian punya asuransi guys, asuransi yang harus kalian bayar gitu, atau BPJS lah yang harus kalian bayar. Jadi ketika kalian sakit tuh kalian ada yang ngebayarin. Kalau misalkan kalian nggak mau apa namanya bayar asuransi ya, atau bayar buat pelindungan kesehatan kalian gitu ya, ketika ada satu kejadian yang hancur ya nggak bisa diselamatin, kan nggak bisa trading lagi. Ya itu hancur tuh MC ya sebutan. Jadi kalian harus tetap terima gitu lah, harus cut loss ya cut loss gitu. Ibarat kata kalian lagi bayar lah, itu bayar jatah perlindungan kalian tuh, perlindungan hidup kalian. Kalian scroll aja tuh di share profit dan loss tuh, porto HIA yang merah itu penerimaan ya. Iya loh, pusing pala, gue ngeliatnya udah pusing gue. Tapi ada lah kayak gitu guys, gue pun ada loss, gue juga berapa kali juga share juga kan di Instagram kan. Kalau gue nggak menang terus, sekali loss, cut loss 1.000 ya kan, 500. Tapi ya winnya lebih gede gitu, itu yang bikin kita tetap jadi profitable. Jangan lossnya lebih gede, cuannya cuma 10 pips, harus dikeramasin lagi tuh nanti. Antara lama-lama kayak Donvo ya. Mungkin ada yang belum tahu Donvo ya. Jadi Donvo gitu guys. Dia dulu terkenal tuh tahun 2 tahun lalu. Jadi dia cuma ngambil sekitar 10 sampai 30 pips out, tetapi stop loss-nya itu bisa 200 pips. Yang dia Ini jadi behavior. scammer juga dia juga tuh. Ya itu behavior ini ya, tapi aneh loh, orang-orang banyak yang percaya loh sama dia. Iya loh. Bingung gak sih lo? Komen-komennya itu sekarang udah mulai banyak banget loh masih loh. Aneh Iya. juga ya, ada orang-orang yang memang tutup mata gitu loh. Ya kan dia Sekarang pakai aja gue nggak pernah, pakai sports car. sekarang aja gue nggak pernah Dia pakai lihat sports gitu. car. Kan dia pakai sports car, ngomong apa didengar. Kita pakai mobil keluarga malah didengar bro. Ya loh, gua kira yang bisa kemakan marketing gitu cuman orang Indo doang, ternyata sampai orang luar loh. Bingung juga ya. Ini pengalaman Bro Franz nih ini banget sih. Gue pun pernah ngerasain. Ikhlasin susah banget. Gue pakai jurnal udah bisa 70-80% win rate. Udah bagus banget tuh.
tapi sekalinya kena loss streak 3-4 thread berlanjut ke gosongin account. Nah, berarti sebenarnya lu udah tahu tuh signalnya. Ketika lu udah loss streak 3 kali, 4 kali, itu kan berarti lu punya fatigue juga. Decision fatigue lu udah rendah banget itu. Dan akhirnya kepengennya apa ya sebutannya kalau kalian baca tuh di Discord kan ada urutan emosi 1 sampai 10 ya. Mungkin itu emosi lu udah di angka 1 atau di angka 2 lah. Udah jelek banget lah. Akhirnya lu pencet, kepengen buat balikin akhirnya ya malah MC. Berarti better ketika lu udah 3 streak loss gitu ya, berarti ada yang salah ya lanjut besok. Apalagi kalau salahnya di pagi ya, dari pagi-pagi udah salah, udah loss streak, udah overtrade juga pagi-pagi ya udah itu biasanya London, New York udah hancur. Bang untuk level H1 kalau boleh tahu kenapa di titik 3298 ya Bang? Kadang bingung tandain key level. Karena di 3295 juga banyak rejection nih. Boleh tuh Bang ya. Oke. Jadi gini guys, yang tadi gue udah bilang di awal, ini H1 itu biasanya kan gerakannya lumayan lebar kan. Kalian perhatiin, satu candle H1 kan terdiri dari 60 M1 kan. Jadi itu noise banget, M1 itu noise banget. Jadi kalian harus patokan di M1, di H1. Ya, H1 terdiri dari 60 M1 itu pertama. Ya. Oke. Karena kemudian H1 itu biasanya itu pergerakannya lumayan panjang kan secara H1-nya daripada M1, M5, M15. Oke. Kemudian kalau dia tarik ke bawah lagi, kalau dia kenapa H1 ini, sorry. Ini kenapa H1 ini? Sorry ya, gue agak-agak ini berantakan karena gue bingung. Ini supaya gue menemukan kalimat yang bisa lo mengerti sebagai awam gitu. Kalau gue pakai kata-kata umum, kayaknya mungkin nanti lo makin ini. Sebentar, gue mikir ulang. Biar gue menemukan cara yang berbeda gitu ya. Nah, tadi gue udah jelas ya, ini baru gue ketemu. Tadi gue udah jelasin. Ini kalau kalian fokus buy, kalian, ini ya, kalian cari satu sideway. Ini misalnya di atas dia ada sideway, ya kan? Kemudian dia turun. Ya, ini anggap ya sama pergerakan sekarang. Nah, ini kan lagi beris-berisnya nih. Dan dia udah bikin konsolidasi di sini. Oke. Sebentar. Nah, anggap yang tadi lo bilang itu key level di sini kan. Ini yang lo bilang tadi di 3295. Anggap di sini tadi gua tarik zona horizontalnya itu di sini, oke? Ini garis resist. Karena kenapa? Tadi udah ada di sini akumulasi. Ingat akumulasi, ya. Ini di sini akumulasi atau kita sebutinnya konsol. Nah, harga akumulasi ini menjadi supply karena harganya di break. Yes. Ya. Oke. Nah, begitu ini di break, ini berarti konsolidasi ini, berarti ini kekuatan buyernya itu terlalu besar gitu loh. Jadi masih bisa mereka tangani yang seller gitu loh. Jadi ada bandar masuk, dia naikin harga karena yang naikin harga kayak gini, ini hanya bandar. Karena kenapa? Di zona konsolidasi ini tadinya, ini kan dia akumulasi mungkin atau distribusi dia kalau harga turun, distribusi dia kalau saham, ya. Kalau nanti dia ke atas, dia baru namanya ini berubah menjadi akumulasi. Nah, mungkin di sini distribusi dalam artian sell. Ya, dia bikin manipulasi di sini, and then dia diturunin. Dan bisa ini dipakai sebagai manipulasi juga, sebagai yang namanya biasa gue bilang liquidity grab kalau ini harga berapa tadi lo bilang? 3295. Kalau diberi karena kenapa? Ini logikanya udah harga diturunin panjang, masa sih gitu? Siapa yang mau naikin gitu loh? Karena ingat kalau nggak salah waktu itu si Jonathan untuk naikin 1 pips itu berapa duit bro? Transaksinya
lupa gua. Wah, banyak Oh, banget pokoknya. itu kayak satu pips itu kalau nggak salah dia kayak 100 juta dolar Jutaan gitu ya. dolar. 100 juta Jutaan dolar dolar. kalau nggak salah. Jutaan Oh, dolar. bayangin ini kan udah diakumulasi terus diturunin pajak. Pasti harga ini ditahan. Harga ini ada yang jaga, ya. Ada yang jaga harga ini, nggak boleh. Makanya kalau kalian lihat, cenderung begitu dia udah retest di zona konsolidasi, dia kembali turun, guys. Nih, dia begini. Makanya kalian lihat market itu biasanya kalau lagi bearish begini gitu, retest. Nih, bearish lagi, retest, bearish. Berlaku juga untuk yang bullish gitu, ya. Sampai di sini paham nggak itunya mindsetnya? Nah, kalian untuk memahami ini, kalian harus belajar terus untuk memahami ini apa sih di belakang terbentuknya konsolidasi ini. Kalian harus belajar, guys. Kita nggak bisa sedetail itu. Ya, terkadang pengalaman itu kita nggak bisa ceritain, tetapi kita hanya bisa teori ke kalian gitu loh. Kalian kalian harus mencari tahu sendiri lagi, tapi yang kita kasih adalah clue. Gitu. Kalau kalian perhatikan baik-baik, clue yang kita kasih itu hanya masalah waktu aja. Yang harusnya 4 tahun bisa jadi setahun, kalian bisa profitable. Ya. Jadi harga konsolidasi itu kalau sudah diberi itu harga dijaga. Itu bahasa simpelnya, harga itu dijaga, area itu dijaga. Gitu. Nah, kalau H1 itu biasanya H1 itu berdasarkan data itu konfirmasinya sangat tinggi, guys. Ya, itu. Konfirmasinya sangat tinggi. Makanya kalau lo perhatiin, terkadang kalau dia H1 kayak gini, kan nanti bisa ini bisa aja ini misalnya kalau daily candle misalnya nih ya. Ini kalau ini bisa switch. Ini kalau dilihat di H1 mungkin dia berapa candle misalnya 50 candle gitu. Nah, di daily candle mungkin bisa cuma 5 candle gitu. D1 5 candle doang. Tapi kalau dilihat di H1 itu panjang banget ya. Jadi semakin panjang konsolidasi itu, area itu semakin susah untuk ditembus. Ya. Misalnya, oke, mungkin dia lebih ini sideway-nya lebih banyak ke belakang gini. Kadang nanti dia kayak gini-gini kan naik terus turun lagi gini-gini. Ada candle-candle kurang ajar gitu yang nggak tahu diri gitu. Nih, atas lagi. Ini. Nah, ini kalau gini-gini kalian hindari itu. Gitu. Ya, semoga kalian paham ya. Jadi kalau kalian berpatongan M5, aduh tahu sendiri M5 pergerakannya begitu ya kan. Gitu. Jadi M5, M1, bahkan M15 itu hanya untuk cari entry bukan konfirmasi. Jadi ingat sekarang harga lagi bearish-bearishnya, oke? Ini harga lagi turun-turunnya, berarti kita ngikutin trennya. Makanya kalau lagi tren turun, konfirmasi M5 dan M15 itu jauh lebih tinggi. Oke? Sebaliknya juga kalau lagi dia bullish, kayak kemarin ATH terus tiap hari atau tiap jam, berarti itu lebih berharga M5-nya daripada M5 bearish. Sama kayak sekarang, M5 bearish lebih berharga daripada M5 bullish. Gitu. Makanya kalau kalian selalu lihat itu follow the trend. Nah, itu follow the trend itu berarti kalau lagi bearish, supply-nya lebih berharga daripada demand. Gitu. Gua berharap kalian mengerti itu guys, dan hampir tiap hari setiap kita live kita jelasin ini gitu. Ya, kalian harus nonton ulang. Kalian nggak bakal ngerti dalam 10, bahkan gue yakin ya 10 kalian nonton, 10 kali kalian ngulang nontonnya sama, kalian belum tentu ngerti karena butuh praktek. Yes. Ya bro ya. Nah begitu kita udah jelasin kayak gini, ini praktekin kalau boleh dicatat. Nah kayak gini tadi gue mau call sell sebenarnya tadi, cuma karena fokus gue jelasin ya udah kita skip aja. Nih, nah ini gini-gini ya gue maksud guys. Jadi M15
bearish lebih berharga daripada M5 bullish. Nih, lihat bullish M15 ini nggak berharga kan? Karena memang dia lagi tren turun. Nah ini nanya baru gue jelasin, Cak. Ini gue ambil martil juga nih benaran nih. Baru gue jelasin. Ini nih. Ini namanya nih keluar masuk kirim keluar kanan nih ini. Gua tandain lu ya. Itu ya. Kalau misalnya lo belum mengerti, bro, siapa tadi bro Steven nanti nonton ulang ya. Gue udah berapa kali kalau yang udah paham pasti udah lagi notice. Ini kayaknya tadi Bang Hio udah jelasin beberapa kali deh gitu. Tapi kalau yang belum notice, kayaknya belum dijelasin deh gitu. Ya. Sabar, tunggu closing. Satu candle H1 kan bentar lagi tuh closing guys, 8 menit lagi. Jadi biasain juga kalau misalkan udah mendekat-dekat H1 closing gitu ya, time 30 closing, itu kalian better nunggu yang time frame gedenya closing dulu aja di H1. Misalnya ini kan 8 menit lagi, 7 menit lagi, kalian tungguin aja. Baru kalian masuk sell misalkan gitu. Kalau gue sih prefer gitu. Karena biasanya nih ya, candle-candle kayak gini ya, dia sebelum closing misalkan 5 menit terakhir tuh bisa aja langsung naik ke atas kencang gitu loh. Langsung ketarik gitu. Bisa kejadian kayak gitu. Gitu guys. Hari-hari bersabar lah guys kalian kalau trading. Kalau bisa sambil dengerin lagu yang menenangkan gitu kan. Ini sih satunya either dia mau lanjut atau malah konsol lagi. Atau sampai kopi hitam ya, cuman kalau udah malam jangan ya. Gimana jadi nggak ambil martil ya? Gue ada di apart. Nggak jadi. Sorry ya bro Stephen ya. Kalau kita bercanda guys. Jangan masukin ke hati ya. Pola bearisnya masih cakep. Ini yang tadi Bang Gia baru jelasin ini. Ya, lower low, lower high, atau lower low lagi. Iya, kalau kalian lihat di H1 kan dia bearish kan, strong bearish kan. Tapi kalau kalian lihat di M15, ini ngaco gitu loh ya. Makanya itu noise banget tuh kalau misalnya M5 ke bawah gitu. Kalau nggak ngerti cara main lower time frame, noise banget. Nah, Yes. ada Bingung banyak tuh. candle naik turun gitu. Pagi kalau lihatnya M1 doang, wah, Aduh, sakit kepala lagi. pengen dihambelkan itu. Pengen diambil. Jadi mungkin kalian sering lihat gua buka M1. Iya, M1 karena gua mau cari entry. Tapi konfirmasinya di itu di H1, di M30 dan H4 itu kombinasi lah, kombinasi guys. Ya, karena ini kan M15 ini ya akan closing. Sekalian kan H1 closing kan. Jadi kombinasi. Sekalian juga M30 closing kan. Ini ya jadi ada 3 candle atau bahkan ada berapa candle itu. Ya pokoknya lah. Candle di bawah 1H kan ada berapa itu. Ya itu berarti kalau misalnya konfirmasinya semua mendukung misalnya H1 eh, M30, M15, M5 itu udah mantap gitu.
Berarti lo kehilangan momen penting bro Hendy. Momen tadi penjelasan ilmu pengetahuan yang gua baru sampaikan hari ini. Nah, nanti boleh kalian ulangin lagi recordingnya. Ya, Harusnya handphone lu bawa ke kamar mandi ya. jadi kalau kalian bertanya berulang-ulang, kadang gua harus mengerti posisi kalian guys. Jadi misalnya gini, karena kenapa fase orang itu kan beda-beda. Makanya gua biasanya mikir gua harus sabar gitu. Makanya kalau kalian nanya, ini pernah nggak bang gitu? Apa namanya bosan ngejelasin ya pernah lah pasti. Tapi kalau kita mengerti mindset orang, fase orang, sama kayak kita mengerti anak kecil lah. Gitu. Lo kalau anak kecil marah-marah ke bapaknya kan, bapaknya cuma senyum-senyum doang kan. Gitu. Jadi sama lah. Kalau di market mungkin ada yang belum masih anak kecil gitu ya. Jadi ya, gua yang sudah dewasa di market, ini di market kita ceritanya guys ya. Jadi harus harus banyak sabar gitu loh. Ya itu yang membuat gua jadi cepet cepet sabar gitu loh. Karena itu namanya hikmat guys. Kalau kalian makin banyak tahu, kalian kan mengerti psikologi orang, fase orang kayak gimana. Makanya gue pernah bilang ya udah, tapi gua ulangi lagi malam hari ini. Semakin kalian banyak tahu tentang price action, tentang structure, kalian makin sabar. Karena ilmu pengetahuan itu yang menjadikan kalian sabar. Nah itu kata-kata hari ini ya guys ya. Ilmu pengetahuan itu yang membuat kalian sabar. Kata-kata hari ini dari Kapten 2 guys. By the way tadi waktu mandi kepikiran, kira-kira kapten kalau WD itu kapan dan di take all atau WD sedikit? Kalau gue biasanya di hari Sabtu guys, semacam besok, biasanya pagi-pagi gue ngopi, gue sambil WD. Jadi gue WD di setiap hari Sabtu. Pemandangannya, Hmm. pemandangan yang luar biasa sekali di hari Sabtu. Kayak misalnya nih lumayan lah, ini minggu ini lumayan kan, jadi ya besok gue bakal WD. Tapi pertengahan minggu ini pengecualian karena gue mau ini, karena lumayan kan, minggu ini lumayan jadi gue WD lah. Dia kayak reward gitu lah. Nah besok lagi kalau gue nggak gatel ya kayaknya sih nggak bakal gatel lagi malam hari ini, jadi gue udah close. Jadi besok mungkin akan WD. Nggak bakal take all lah. Gua naikin pelan-pelan. Apalagi sekarang kan akun challenge gua kan itu yang gua naikin. Kalau akun utama itu jarang jarang banget. Jarang banget. Gua nggak mau kehilangan duit lagi, guys. Kita ini berkali-kali disambung. Itu gua nggak boleh nakal lagi. Kalau gua nakal yang tadi Kapten satu bilang ini second account atau dijadiin akun challenge gitu. Ya gagal close berarti nunggu lagi. Nah, kayak gini guys ya. Ini kan dia kalau dilihat di M15 dia lumayan bottom width-nya panjang. Tuh, dia nggak strong close di M30 ya. Nah, di H1 juga dia masih tidak close di bawah ini, di body candle closing yang sebelah kiri ini. Jadi dia masih ngegantung. Jadi kita harus lebih sabar lagi. Ya, kayak gini-gini guys, jadi kita harus sabar kayak gini. Kalau kalian udah paham kayak gini, pasti kalian sabar. Oh iya, ini tidak sesuai dengan rules yang gue udah pelajarin tuh. Gitu. Biar kopinya dibayari market ya Kapten, betul sekali. Ya harus ya gitulah. Apalagi kita full time trader kan, jadi harus market yang ngebayarin. Kalau enggak ya bisa jatuh miskin. Kalau kita udah profit, ya memang nikmat guys.
Tapi kalau dilihat ke belakang prosesnya juga amazing, pahit. Jadi sisa ulang dari awal kah maksudnya? Gue nggak ngerti nih Maksudnya pertanyaan. lu start lagi dari awal, mulai misalkan lu mulainya di 10.000, lu mulai lagi di 10.000 gitu. Oh iya iya, jadi gua ada dua account kan, ada akun utama, ada second account. Jadi kalau gua gatal, gua pakai second account bro. Jadi misalnya nih, misalnya gua oke lah, gua open lah. Misalnya pertengahan Maret kemarin gua udah mulai $97 ya. Nah sekarang ini $97 ini kalau boleh ini gue udah berubah menjadi 9.500 USD. Oke. Dan so far gue udah WD sekitar 1.500. Nah, mungkin besok gue WD $500 gitu. WD besok $500. Kan $500 seminggu kan cukup toh? Iya toh. Gitu guys. Jadi ya gua maksudnya apa namanya compounding lah, compounding. Kata compounding. Siapa tahu nanti yang ini yang akun Celes ini berubah menjadi itu akun utama juga nanti. Hmm. Ini kayaknya kapten kapten 2 juga kayaknya udah jadi akun utama yang kedua itu. Lumayan. Lumayan. Cuma kalau gue sih buat gue WD rutinnya di akun utama sih. Iya. WD rutin. Cari 20%, 30% sebulan. Mhm. Buat biaya hidup gitu. Akun challenge lagi pengen gue ini nih. Pengen ke 100.000 dulu lah. Baru gue WD. Iya. Bisa lah sampai berapa bulan lagi itu. Ya makanya kan gue minggu kedua, minggu ketiga tuh fokus trade di akun utama kan. Minggu pertama, minggu terakhir sekarang ini gue ngerasa mungkin profit gue di akun utama udah cukup nih ya. Mulailah gue trade di akun yang satunya lagi gitu. Gitu guys caranya. Kayak mau nambah satu akun lagi sih, cuma nanti lah coba lihat. Itu kemarin ya akun ini ya guys ya. Ini gua juga mau curhat juga nih. Akun swing gua kemarin udah MC. Hmm. Yang kemarin gua itu buka $200. Sama karena gua juga nakal di akun itu. Yang tadinya gua mulai 0.02 gua hajar 01. Gitu. Tapi suka gitu loh. Kalau misalkan nggak tahu nih ya, lu ngerasa juga nggak nih? Misalkan nih di akun yang biasa, di akun yang pertama nih, kita biasa open misalkan 5 lot, 10 lot gitu. Hmm. Terus di akun kecil open cuma 0,1, 0,5 misalkan. Gatel gak sih? Iya, gatel. Hanya kita jatuhnya ngeremehin, Jo. Iya, itu nggak baik. Ngeremehin gitu. Ya udahlah gua masuk dulu barangkali dia. Jadi kita lebih banyak prediksi jatuhnya. Iya. Gitu. Ya itu guys, dihambelkan market juga gitu. Ada. Ah, tapi lebih baik dihambelkan di akun kecil daripada di akun gede. Jadi maksudnya kita coba, jadi maksudnya kita coba humbelan market itu di akun kecil, jangan di akun besar. Ya. Iya. Jadi kayak nge-switch gitu, kayak nge-switch. Karena memang kita manusia kan rakus ya. Iya. Kerakusan itu kalau nggak dikontrol ya itu. Nah untuk kontrol itu ya kalau di akun kecil udah dihambelkan, ya udah berarti otomatis kita jadi lebih hati-hati di akun utamanya gitu. Iya. Gue ada kenal beberapa trader-trader yang udah profitable juga, yang trade-nya udah gede banget ya. Mereka tuh mostly nggak punya satu account doang. Mereka tuh ada yang kayak akunnya ada 3, 4, dipecah gitu. Kayak gue pernah ketemu orang yang accountnya tuh jadi 200.000, 100.000, 20.000 gitu. Jadi kayak dipecah 3 gitu. Kayak gue tanya, ini biar apa? Gue bilang, ya itu lah biasa lah bro, kan manusia ya gatel gitu.
Ya buat dibagi-bagi gitu lah. Gitu. Kalau dulu kan gue mikir, oh trading ya udahlah satu account, misalkan kita compound nih dari berapa sampai jutaan dolar, ternyata ya nggak bisa gitu caranya. Karena akan ada titik di mana lu bakal nge-stuck lah. Nge-stucknya antara lu udah merasa sangat nyaman, misalkan lu udah nyaman nih, lu trading di angka segini, ya kan lu nyaman, lu bisa memenuhi kebutuhan hidup juga yang udah lewat dari rata-rata gitu sebenarnya ya. Ya udah stop di situ. Gitu. Obatin gatal di market ya. Kalau cap satu dulu boleh cerita sedikit cerita kok bisa sekali lot 15 di range gak cap. Maksudnya apa tuh? Maksudnya lot 15 tuh apa tuh? Maksudnya gue sekali open 15 lot gitu. Ya bisa karena account gue ratusan ribu guys. Jangan kalian account 1000 kalian buka 15 lot, langsung MC. Tapi biasa gue suka gue bagi sih. Kayak misalkan gue buka 15, gue pecah 3 misalkan 5 lot, 5 lot, 5 lot gitu. Awal deg-degan lah pasti lah. Lo kayak ketemu sama cewek lo pertama kali gitu kan. Deg-degan lah pasti. Cuma udah lama-lama ya udah biasa. Tapi menurut gue itu nggak bisa dibeli dengan lu ikut course apa gitu ya, nggak bisa itu. Lu harus rasain sendiri. Kayak naik tangga guys. Jadi gini, masalah lot size itu ya itu akan mengikuti. Kayak misalkan sekarang nih kalian baru mulai gitu ya nggak apa-apa mulai dari kecil dulu nanti lama-lama naik tangga. Tapi kalau misalkan kalian baru mulai langsung jebret 5 lot ya menurut gue itu kaget sih pasti sih. Pasti kaget banget. Pelan-pelan. Gue pun awal mulai dari 0,01 lot guys. Semuanya pasti gitulah. Deg-degan udah pasti. Nanti murid-murid bakal ngikutin dengan sendirinya itu kayak pas udah pasti. Pejabat negara lebih rakus kan. Kalau kita rakusnya masih ada batas wajarnya. Cap 1 sekali WD apa aman di BCA? Tiba-tiba pemasukan ratusan juta. Gue banyak beberapa belakangan bulan ini ya. Gue banyakkan WD ke USDT sih. Dibanding ke rekening. Paling kalau WD ke rekening yang kecil-kecil aja. Buat kebutuhan lah. Lagian juga sekarang nyimpen IDR juga lagi ini ya, lagi ada rada-rada miris gitu. Iyalah ini inflasi lagi tinggi-tingginya. Inflasi, deflasi. Jadi gue sekarang naruh IDR mungkin lebih ke buat biaya hidup sih. Sama itu nyangkut di saham. Iya tuh. Gimana sama belakangan ini ya? Gue nggak pantau sih. Udah gue Turun hapus, lagi ya. udah gue hapus apps-nya. Pusing kepala gue. Gue floating di saham, kalau gue boleh ngomong gue floating ratusan di saham. Iya. Cuman puji Tuhan tuh gue masih bisa tidur nyenyak sih untungnya. Oke bro Ricky, thank you. Lanjut apa gold nih? Dia habis turun yang jam 7, jam 8 ini dia ini ya, range ya. Ini ya Bitcoin dia naik katanya 96 ya, kita miss ini. Gua miss tapi nggak apa-apa. Sesuatu yang pasti itu guys, kalau kita miss itu sesuatu yang pasti, apalagi kita pantau gold dan Bitcoin kan. Yang penting kan di gold kan nggak kemis gitu, udah bersyukur. Oh, gol. Bagus nih M5 ini. Iya nih, Hajar nggak lu? dia udah break soalnya dia, jadi ya mendingan M15 aja tunggu sekalian. Ini kalau dia konfirmasi di M15 dia closing bearish kayak gini, nah ini bisa lanjut panjang. Gila, hari ini dia udah turun lumayan. Ini volume goib juga aja. Iya, cuman ini ya harus dilihat dulu sih. Iya. Ya hari ini kan dia udah turun 1000 pips loh. By the way. Dia udah turun 1000 pips. Dia mau turun candle sampai berapa lagi? Gue sih ini lumayan Mempertanyain ya. pertanyakan sih. Kalau gue ya. Kalau lu suka mempertanyakan itu sih ngeliat dari Iya, sering.
paling-paling ya kalau misalkan kita lihat candle yang sebelah-sebelahnya ya paling-paling ada yang gerak 1.300 pips. Ya mungkin masih ada gerakan 200 pips lagi loh, kalau dia emang mau turun ya. Candle hari ini nih, candle hari Selasa 1.300 Selasa. yang dia tail panjang tuh, daily ke atas. Hmm. Itu kan 1.300. Cuman ya tiada yang tak mungkin lah buat gold ini. Ya make sense tapi 200 pips lagi, 200-300 pips lagi. Ini yang kemarin Jo ya, pasti dia bullish-bullishnya mungkin ya tim average up gitu ya, sell. Kan sekarang turun, gua udah bener gitu loh. Udah bener loh, padahal turun. Iya bos, tapi timing lo sell itu salah lah. Tapi ini kalau dia average sell di sini ya, ini ditarik ke atasnya gila, bisa Iya. keringet darah itu. Eh, Lihat tarik ke atasnya gila. Tapi biasanya kalau udah sampai punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, oh tahu gitu gue bener gitu. iya. Itu berarti cara trading salah itu. Ada yang harus diobatin. No SL Ketawa ya, itu Bro Hendy sama Bro Yandi ketawa, berarti Nah, berkaca sendiri ya. buat yang angkat tangan nih tim No SL geng. No SL geng. Ya kita pernah lah. Gue pernah. Gue jujur aja gue pernah No SL geng. Karena ini guys over PD lah biasa lah. Oh bagus nih 2 menit lagi. Ini pun kalau ini ya guys ya, gue ingatin ya, kalau nanti kita sell jangan pakai lo normal ya. Kalaupun ini gue sell, gue hanya ini doang, testing doang. Soalnya yang dari atas gue masih hold soalnya. Ini paling kalau masuk juga 0.01 lah. Soalnya gini ya guys ya, walaupun kita udah profit tadi, kita juga nggak boleh terlalu pede. Bahaya banget. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tadi Kapten 1 bilang ini udah turun 1000 pips. Iya. Jadi masa nggak ada lampu merahnya gitu loh. Nanti di titik tertentu nanti ada lampu merah gitu. Kalau lo tembus lampu merah itu kena lo itu truk tronton gitu. Iya makanya kita harus aware juga. Dulu hancur gara-gara di Nasdaq. Oh iya iya. Dia naik terus lo sell ya. Tiga dua enam puluh ya, kalau dia bisa turun malam hari ini ke 3260. Ya bisa aja bro, ini kalau dia udah dekat tuh bisa aja dia tes di sini. Bisa Bisa aja. banget. Bisa banget ini. Gue sih yakin pasti ke ini lagi. Paling tidak dia sekali lagi break, habis itu dia baru naik lagi guys. Karena dia hanya mengikuti volume yang 2 jam yang lalu. Dan mungkin akan di retest lagi atau enggak dia nge-break dulu. And then ini biasanya dia nggak bakal panjang turunnya, habis itu nanti dia retest. Jadi makanya nanti target juga paling kalau udah 30 pips out. Kalau dikasih 50 itu udah 50 pips sudah bersyukur banget. Ini M15 sudah closing ya guys ya. Kita lihat M5 dulu. Nah, lihat ya M5-nya masih body candle-nya close mengecil gitu dibanding yang M5 sebelumnya. Ini biasanya cenderung akan ada retest biasanya. Nah, ini ilmu juga guys, kalian boleh catat. Jadi candle M5 yang terakhir lebih kecil daripada candle yang sebelumnya. Yang bagus itu candle yang kayak gini guys. Ini candle pertama bearish, nih kecil, kemudian konfirmasinya di closing candle itu panjang.
kayak gini. Nah, ini dia lebih cenderung lebih gede konfirmasinya. Kalau dia kayak gini biasanya cenderung bakal retest. Kalian jangan tanya lagi, nanti kalian nonton ulang lagi aja. Itu mahal loh guys ya, itu mahal guys. Nanti gue bantu ambilin martil. And itu namanya price action. Jadi kalian ngebaca ininya pergerakan dari candlestick gitu. Ini kalau dia ini bearish M1 ini gua bakal coba sell 0.01 ya guys. Jangan ini ya guys ya. Soalnya tadi udah lumayan lah, jadi gue udah puas. Tadi hampir instan 150 pips. Mungkin dia gagal nih. Kalau gagal jadi nggak jadi sell. Karena kemungkinan besar yang tadi gue bilang dia akan retest dulu ke atas di sini baru dia turun. Nih kalian lihat ya dari atas dia kan ini kan konsisten turun kan. Dia break, retest, ini dia break, mungkin ini dia lagi retest and then dia break. Ini di M1 juga ada trennya. Jadi ya dulu juga pengalaman guys, karena gue udah misalnya nih di M15 konfirmasinya udah oke. Ini belum ada konfirmasi di M1 gue langsung sell. Memang itu benar. Itu benar. Cuma kebanyakan dibawa ke atas dulu, floating loss-nya dulu gitu. Jadi dibikin jantungan dulu. Ini bisa turun, jadi akhirnya mempertanyakan setup sendiri gitu. Iya. Tetapi kalau kita turun nih. Habis kantos turun biasanya kayak gitu kan. iya. Nah, fungsinya itu tuh kalau di M1 gitu, supaya untuk menghindari floating loss atau drawdown sementara gitu. Nah, kayak gini, coba kalau kita sell aja dari sini. Misalnya let's say ya, kita sell dari sini tadi. Karena kita udah pede di M15 dia udah bearish. Tapi kan kita dibawa ke atas dulu deg-degan gitu. Nah, kalau misalnya dia ke atas panjang, makin panjang, akhirnya kita mempertanyakan setup kita, guys. Itu sering banget terjadi. Kita akan nunggu sampai ada bearish M1 yang panjang. Nge-break candle sebelumnya. Body candle-nya ya. Nah, ini kan mulai ada nih. Oh, mungkin itu terlalu kecil kali ya. Gue mau ini 0.0 apa ya? 0,00 aja lah ya. Gue nggak mau kasih tau lah ya. Oke, berapa menit lagi udah close and on sell ya guys ya. On sell. Ini stop loss-nya di 3284. 3284 di sini ya. Panjang bener. Kita akan lihat guys di lower time frame-nya di M1. Ya, di sini aja guys, di atas M1 sebelumnya aja. Ya gue asal nggak panjang juga. Ya, ini on sell ya guys ya. Kita nggak ada drawdown guys, jadi ini pelajaran mahal guys. Kita nggak ada drawdown langsung ini. Ya. Ini last trade lah guys hari ini ya. Iya. Ini target sekitar 30 ke atas ya guys ya kalau ini. Nanti kalau udah 20 pips boleh di BE. Karena ingat tadi harga udah turun panjang. Takutnya dia retest tiba-tiba ke atas. 3265 lah ini maksimal.
ngejar low yang tadi. Yes, 3265 lah. Gue udah BE dulu guys. Gue udah nggak mau loss lagi. Oke guys, salam cuan ya. Ini udah 20 pips. Di BE ya, di BE. Udah 30. Oh. Ah, Nah, jadi M1 itu berharga kalau dia lagi bearish. Di BE guys, di BE. Nah, dia udah balik lagi ke entry point. Tadi gue udah bilang ya guys ya, kalau bisa 30 pips boleh di close. Jangan di hold ya, mendingan kena BE daripada nanti ditarik ke atas lagi. salam cuan guys. Nah, kiri malam. Gila ini live terpanjang kita kayaknya. Iya ya. Berapa ya? Tadi setengah 9. Mas 9. Setengah 9, 2 jam lah. Baru 2 jam. Masih ada berapa orang? Oh, masih ada 29 orang loh, bertahan loh. Iya. Ini lagi belajar dari Kapten 1 dan Kapten 2 nih, Mbak. Makanya pada betah. Yang udah TP salam cuan guys. Yang Joy juga paten anjay. Oke bro lagi. Ini kita juga udah mau close kok. Ini kalau kena BE ya udah kita akhiri minggu dengan baik. Perjuangan kita minggu ini luar biasa. Kalau ada yang masih berdarah-darah ya bertapa dulu beberapa hari. Oke guys, thank you untuk malam hari ini ya. Thank you. Semoga banyak hal kalian dapat ya. Kalian belajar banyak. Yes, dan selamat malam dan bye-bye and God bless you all. Thank you, Joe. Thank you. Happy weekend, guys. Happy weekend. Thank you.